Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan menganalisa untuk saham yang akan dibeli besok ya, atau hari ini tanggal 27 Mei 2020. Jadi ya, saya ulangi dulu yang lalu itu, bahwa seperti saya katakan sebelumnya, bahwa salah satu cara untuk memproteksi portofolio kita agar tidak minus, yaitu bagian yang pertama adalah kita harus membeli berdasarkan tendensi atau kecenderungan indeks. Dan saya sudah jelaskan pada bagian sebelumnya, video saya sebelumnya, bahwa yang similarity-nya paling tinggi yaitu 2 di Amerika, yaitu SPX dan Dow Jones, dan 3 di Asia. Dan 3 di Asia yaitu Hang Seng, Kospi, dan Nikkei. Yang ini N225. Jadi 5 indeks saham global ini yang akan kita jadikan acuan untuk menilai, untuk memprediksi apakah IHSG hari ini atau hari yang akan kita melakukan trading itu akan naik atau tidak. Kalau 3 dari 3, ini kan 5 ya, yaitu 1 SPX, Dow Jones, 2 Dow Jones, 3 HSI atau Hang Seng, 4 Kospi, 5 Nikkei atau N225. Nah, ini jumlahnya 5. Jadi kalau 3 dari 5 ini hijau, maka kita teruskan program pembelian yang sudah kita tetapkan. Tapi kalau 3 dari 5 ini merah, terjadi merah, ya terserah yang mana saja, yang pasti 3 dari 5 tadi merah, maka sebaiknya kita jangan melakukan pembelian saham pada hari itu. Yaitu cara memproteksi kita, teman-teman, ya, selain membeli di atas high dan menetapkan take profit dan stop loss. Sekarang sebelum kita lanjut, kita evaluasi, kita lihat dulu saham-saham yang kita rekomendasikan pada hari sebelumnya. Ya. Oke, yang pertama adalah ASII. Kita cek dulu yang kita rekomendasikan hari ini, yaitu ASII. Apakah naik atau tidak? Ya, ternyata benar naik ya. Ini ada naiknya hari ini ASII 9,07. Jadi kita benar ya. Kita benar. Selanjutnya BRPT. BRPT juga naik. Berarti untung ya kalau dibeli hari ini. Dibeli hari ini maksudnya tadi ya. Tadi tanggal 26. Ya, karena ini rekomendasi kemarin. Selanjutnya Inco MGRO. Coba kita lihat Inco dulu. Inco naik juga. Naik. Jadi yang kita rekomendasikan benar. Selanjutnya MGRO. MGRO turun, tapi coba kita lihat grafiknya. MGRO ini itu kalau kita perhatikan itu dia sudah naik dulu sampai pada, kalau target beli kita itu adalah pada harga di atas 705. Pada harga di atas 705, sementara harga hari ini untuk MGRO itu sudah naik sampai dengan 715. Jadi solusinya sebenarnya kita harusnya menetapkan level take profit. Jadi itu tujuannya, menetapkan level take profit dan stop loss. Ya, kalau kita tetapkan take profit tadi, ya kira-kira 1 jam setelah market open, paling minimal 1 jam setelah market open, ini kemungkinan tidak akan rugi karena harga sudah naik tadi, sudah naik duluan. Nanti pada penutupan market ternyata close di bawah open. Jadi sebenarnya MGRO kita tetap bisa untung juga asal kita disiplin menerapkan
level take profit, ya target profit kita itu berapa gitu. Jadi harus kita tentukan berapa target take profit. Kalau di sini yang saya buatkan MGRO itu target take profitnya itu dia itu 1,86. Ini paling minimal 1,86. Kapan lewat di atas 1,86 itu berarti kita sudah berada dalam target kita. Jadi sebaiknya kita langsung lakukan take profit. Sementara untuk stop lossnya di minus 1,12. Itu untuk MGRO. Ini paling kalau sudah lewat di bawah minus ini kita langsung cut. Seperti itu. Jadi itu bagian ketiga cara untuk memproteksi akun kita. Jadi kita harus punya target profit dan stop loss. Sekarang kita lihat lagi setelah MGRO. Ada di sini MTDL. MTDL ternyata naiknya tinggi sekali ya, sampai 8,57%. Kemudian ENYOR ini turun, tapi coba kita lihat lagi grafiknya. Kita perbesar. Ya, ini ENYOR, kita target kita adalah beli pada harga di atas 2140. Ini ada tulisan warna kuning di bagian sebelah kiri. High-nya 2140, atau saya pakai ini aja biar jelas. Ya, ini ENYOR sudah terbuka. Ini high-nya adalah 2140. Artinya kita beli di atas 2140. Pas market hari ini, yang tanggal 26 ini, hari ini, itu ternyata dia tidak bisa melewati 2140. Artinya kita telah yang memasang automatic order buy atau pembelian otomatis buy itu tidak terbeli. Jadi meskipun ini turun, kita tidak membeli ENYOR karena level yang kita tetapkan itu tidak tersentuh. Jadi ENYOR hari ini sebenarnya kita tidak terbeli meskipun kita targetkan beli, tapi ternyata karena arahnya justru turun ke bawah, kita tidak rugi, hanya saja kita gagal beli saja di ENYOR ini, jadi tidak ada kerugian sebenarnya. Selanjutnya di TPIA. TPIA naik ya sampai 3,25%. Oke, jadi itu untuk review untuk rekomendasi kita yang tanggal 26. Ya, selanjutnya mari kita lihat untuk rekomendasi saham untuk pembelian pada hari ini. Pembelian pada 27 Mei 2020. Oke, kita mulai ini saya urutkan berdasarkan volumenya, berdasarkan nilai transaksinya, yang mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ini tujuannya supaya kalau dana kita terbatas untuk membeli banyak saham yang lagi recommended, kita bisa langsung dahulukan yang paling atas, ya, yang nilai transaksinya itu paling besar. Karena biasanya kalau nilai transaksinya paling besar, kemudian ada pemicu atau indikasi bahwa dia akan naik, itu biasanya lebih kuat dibanding dengan yang nilai transaksinya rendah. Oke, kita mulai dari ASII. Ini yang dicoret-coret ini karena non syariah. Ini akun saya akun syariah. Jadi yang dicoret ini BBRI, BCA, ini non syariah. Jadi saya hanya menganalisa yang tidak dicoret saja. Ya, oke, mulai dari ASII. ASII seperti ini rekomendasinya beli. Ini masih rekomendasi beli karena dia melewati banyak resisten yang terlewati. Jadi untuk besok ASI itu beli pada harga di atas 4.360. Diingat-ingat saja ya, 4.360. Selanjutnya TLKM. Coba kita lihat TLKM. Untuk TLKM ini belum recommended karena dia masih sideways.
bergerak sideways, jadi sebaiknya wait and see dulu ya, meskipun peluang naik tetap ada kalau ya didukung dengan indeks yang positif, tapi dalam apa namanya, secara teknikalnya dia masih dalam kondisi sideways atau berkonsolidasi. Selanjutnya UNVR. Untuk Unilever ini belum direkomendasikan karena dia berada di bawah MA10 ya, meskipun di atas MA20 tapi di bawah MA10, jadi kita wait and see dulu, belum direkomendasikan. Selanjutnya Pegas. Untuk Pegas ini direkomendasikan terlihat dia berada di atas MA, semua MA yang jadi acuan. Jadi dia dari segi volume juga ini di bagian bawah ini volume, level volume meskipun tidak terlalu jelas, tapi dari model ini saja sebenarnya sudah cukup. Itu dia beli di atas harga 890 untuk Pegas. Kemudian yang merah tidak kita analisa. Kenapa? Karena kecenderungannya yang akan prinsipnya yang akan naik itu adalah yang akan melanjutkan kenaikan. Jadi yang hijau kemudian melanjutkan kenaikan seperti itu. Jadi ya kecenderungannya seperti itu. Selanjutnya PTBA. Ya, PTBA juga sama ya, sangat direkomendasikan itu beli di atas harga 2060. Jadi lihatnya di tulisan sebelah kiri ini H sama dengan 2060. Itu di atas high-nya. Untuk PTBA juga direkomendasikan. JSMR. Untuk JSMR juga beli pada harga di atas 4050. Kalau yang hari ini belum melakukan sell, di-keep saja. Tidak perlu membeli ulang. Ini belinya pada harga di atas 4050 untuk JSMR. Selanjutnya LPPF. LPPF itu beli pada harga di atas 1520. Dia nampaknya ada semacam hentakan ya. Hentakan ini kalau kita lihat juga di sini LPPF supaya lebih jelas lagi. Ya, ada peningkatan volume. Ada kenaikan yang tiba-tiba, kemudian volume juga agak ada hentakannya lebih tinggi dari volume yang sebelumnya. Ya, volume kenaikan sebelumnya yang ini yang ketiga. Jadi ya LPPF direkomendasikan. Dia direkomendasikan pada harga di atas 1520. Selanjutnya UNTR. Coba kita lihat UNTR. UNTR belumnya, dia masih trennya masih ke bawah. BRPT. Untuk BRPT dengan kondisi seperti ini BRPT gimana nih? Dari segi M20 mendukung, tapi M10 tidak mendukung. Jadi berarti kita butuh konfirmasi yang lain. Coba dari segi volume untuk BRPT.
Dari segi volume tidak ada hal yang menarik. Dari segi indikator William terkesan sudah lewat. Jadi untuk BRPT belum direkomendasikan. Kita tidak rekomendasikan dulu untuk BRPT. Karena kelihatannya karena hari ini indeks naik cukup tajam, dipastikan banyak pilihan yang lain. Jadi BRPT biar nggak dibeli dulu. Lebih bagus membeli yang lain yang ya lebih jelas lah, yang lebih didukung secara teknikal. Kemudian Cepin. Untuk Cepin ini tidak direkomendasikan dulu. Kenapa? Meskipun ada kenaikan, tapi ini ekornya panjang ke atas. Ekornya panjang ke atas, jadi kurang baik untuk kita beli. Kalau kita beli di atas high-nya, kita terkesan agak terlambat. Kemudian biasanya ekor ke atas ini menunjukkan dia akan turun dulu. Jadi untuk Cepin belum kita rekomendasikan. P1 XCL. P1 juga belum ya, karena trennya masih ke bawah. Ini ada nggak Cepin? Saya tulis sini. Ya, Cepin memang belum saya rekomendasikan. Kemudian P1 juga tadi belum ya, EXCL juga belum. Dia terlihat datar, berarti masih dalam area konsolidasi. Model candlestick juga memperlihatkan akan turun ke bawah. Adro. Untuk Adro wait and see dulu, karena dia memperlihatkan orang bingung ini. Dia berbentuk doji di atas MA10, tapi secara keseluruhan sebenarnya dia masih berkonsolidasi. BSDE belum juga, dia masih dalam tren penurunan. Wait and see dulu untuk BSDE. Geser ke atas. Wika ini sangat direkomendasikan ya. Wika direkomendasikan dibeli pada harga di atas 1010. Selanjutnya Akra juga ini direkomendasikan beli pada harga di atas 2390. Ini kalau dari volumenya ya, ini kelihatan Akra dari segi volumenya terjadi peningkatan volume perdagangan hari ini ya, yang kelihatannya lebih tinggi dari beberapa ya, sampai dengan 5 hari sebelumnya, 6 hari malah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sampai 6 kalau ini hampir sama. Oke, seperti itu. Jadi dari William juga ada dukungannya, baru keluar dari area oversold. Jadi untuk Akra beli pada harga di atas 2390. Selanjutnya BTPP dan BTPS. BTPP belum, masih wait. BTPP ini kita lihat volumenya dulu. Sepertinya sudah bisa dibeli BTPP.
PTPP cenderung masih dalam area konsolidasi. Hanya saja ada hentakan volume, ada peningkatan volume pada transaksi hari ini sehingga diprediksikan masih akan melanjutkan kenaikan ke atas. Jadi PTPP beli pada harga di atas 675. Ini saya tambahkan. Saya belum menuliskan di sini PTPP, saya tambah. Di atas 675. 675 itu biasanya dia meningkat. Kalau 675 itu 55 biasanya. Kita sorot ke bawah supaya oke. Itu dari sini, ada sini, oh ini, oh enggak, di sini, dari sini. Setelah PTPP, BTPS masih wait and see dulu, meskipun karena ini masih membentuk doji bagian terakhirnya hari ini. Selanjutnya INTP dan TPIA. INTP, untuk INTP ini belum ya, masih dalam fase konsolidasi, dan model candlestick yang terakhir juga ini ekornya masih agak panjang ke atas, jadi masih belum terlalu direkomendasikan ya. Kita lihat lebih jelas lagi apakah dari segi volume ada dukungan. Volumenya relatif kecil, masih ada yang lebih tinggi 3 hari sebelumnya, jadi memang wait and see dulu, sebaiknya wait and see dulu untuk INTP. TPIA, sudah tidak kita rekomendasikan karena ini dikhawatirkan sudah 3 kali naik ya, 3 kali naik 1, 2, 3, sehingga sementara trennya itu masih tren menurun, jadi dikhawatirkan dia besoknya itu sudah turun. Sebenarnya ini dari volume juga ada penurunan. Kita lihat di sini TPIA ya, bisa kita lihat ini naik, volumenya pertama di sini hijau, selanjutnya volumenya terjadi kenaikan volume yang tinggi. Ini yang kita rekomendasikan hari ini ya. Ternyata benar hari ini naik dia. Naik meskipun naiknya nggak terlalu tinggi-tinggi lah ya. Tapi kalau sejam setelahnya kita langsung take profit, ini masih untung lah meskipun sekitar 1%-an gitu. Tapi volumenya hari ini itu sudah menurun dia, jadi besok tidak direkomendasikan lagi. Ini besar curiganya ini sudah mulai mengikuti trennya lagi untuk turun. Selanjutnya ITMG. ITMG sangat direkomendasikan beli pada harga di atas 8.100. JPFA nggak usah. Akses CTRA, sini oke, akses dulu. Akses ini belum direkomendasikan, wait and see dulu karena dia sedang berjuang melawan trennya gitu. Akses CTRA, SMRA, CTRA. Untuk CTRA ini belum, volumenya relatif kecil, kemudian dia masih dalam area konsolidasi. Ada kemungkinan naik, tapi nanti kalau naik kita akan targetkan beli keesokan harinya lagi gitu. SMRA,
Semera juga ini masih dalam area konsolidasi, masih wait and see dulu. Inco, Isat, Inco direkomendasikan beli pada harga di atas 3080. Oh, ini sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Ini kita tidak bisa, karena pada jam segini ya BNI Sekuritas itu setiap jam tengah malam dia akan menghapus data-data gitu. Dia akan bukan menghapus data-data sih, tapi data-data yang tersimpan itu yang seperti semacam temporary file lah gitu. Data-data ini akan dihilangkan gitu, menjadi nol semuanya. Tapi jangan khawatir, karena hasil-hasilnya yang seperti tadi itu sudah saya simpan, sudah saya lakukan tadi sebelumnya tadi, dan nanti akan saya tampilkan saham mana saja yang direkomendasikan. Ya, demikian saja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe apabila tertarik dengan video ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.